Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أما بعد. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid An-Nur Gondang Legi dan segenap jajaran pengurusnya. Yang kami hormati Bapak Ibu jemaah salat Maghrib Masjid Gondang Legi yang mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang sudah begitu banyak melimpahkan nikmatnya, anugerahnya, hidayah serta taufiknya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah masya Allah pada kesempatan malam hari ini Allah masih memampukan kita lebih untuk kita bisa hadir di rumah Allah ini melaksanakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat Maghrib secara berjamaah dan alhamdulillah dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah kebaikan kita semuanya tercatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan insyaallah menjadikan kita sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Maghrib Masjid Gondang Legi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah, Masya Allah. Setelah kemarin Ramadan, sekarang tidak terasa ketemu lagi ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya. Kira-kira kolesterol naik gak ini Bapak Ibu? ya, saya kalau syawalan ini gak cuman spiritualitas yang naik ini ya, kolesterol naik, berat badan naik ya, Masya Allah. Tapi alhamdulillah yang penting sehat nih Bapak Ibu nih, sehat, Masya Allah. Nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa Ramadan 1447 Hijriah sudah meninggalkan kita. Ya, kira-kira sedih apa buatan Bapak Ibu ditinggal Ramadan? Sedih, Masya Allah. Tapi sejatinya Bapak Ibu, walaupun bulan Ramadan sudah meninggalkan kita, nilai-nilai Ramadan ini tidak akan mungkin meninggalkan kita kok. Ya. Tidak meninggalkan kita, tidak kemana-mana. Dengan catatan kita mau menjaganya atau tidak. Ya. Di bulan Ramadan kita sudah betul-betul terkondisikan, sudah didesain luar biasa. Ya. Kita begitu mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi akumulasi amal-amal soleh yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, dan buahnya adalah kita menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berat ini pasca Ramadan Bapak Ibu. Berat luar biasa. Kalau di Ramadan kita mudah melakukan amal-amal soleh itu mudah. Tapi pasca Ramadan ini yang ya Allah luar biasa. Ini satu hari saja sudah bisa kelihatan ya. Misal 1 Syawal. Kira-kira netong beriki pas waktu hari H ya. Itu biasa itu kan kalau kita mesti ada tradisi dari rumah ke rumah gitu. Kalau di sini ada? Masih ya, tetap masih.
Itu kira-kira kalau pas duhur masjidnya ramai buatan Bapak Ibu? Oh, ramai, Masya Allah, Alhamdulillah ya, berarti luar biasa. Soalnya biasanya masjid-masjid itu sudah orang pada sibuk muter dari rumah ke rumah, tapi masjid sepi, maaf. Ya Allah, rumah ramai, rumah semua dibuka pintunya, ya. Silaturahmi ibadah, betul ibadah, ya. Tapi jangan sampai meninggalkan sesuatu yang wajib, meninggalkan yang sunnah. Nah, itu sudah hari pertama sudah kelihatan, ya, sudah kelihatan. Ya, nanti hari-hari berikutnya sudah mulai banyak sekali. Tapi alhamdulillah, Masya Allah, kalau hari ini walaupun sedikit berkurang, tapi lumayan istiqomah, jamaahnya masih ya lumayan, ya lumayan, Masya Allah. Nah, maka tugas kita itu adalah bagaimana, ya, nilai-nilai amal soleh yang sudah kita kumpulkan, maka akumulasi amal-amal soleh yang kita kumpulkan berbuah menjadi ketakwaan. Itu kita konsisten istiqomah, kita pertahankan pasca Ramadan, Bapak Ibu. Nah, ini yang jadi masalah. Bukan perkara mudah gitu, Bapak Ibu. Ya, sulit, berat. 11 bulan yang akan kita hadapi itu berat. Tapi disitulah kita sudah punya bekal, Bapak Ibu. Ya, sudah punya bekal. Ya. Yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini, itu harus kita jaga terus pasca Ramadan, ya, pasca Ramadan. Nah, dalam Al-Quran sudah banyak sekali, ya, di Ramadan sudah banyak disampaikan oleh para penceramah, ya, terkait dengan indikator orang-orang yang nantinya mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satunya dalam Quran surat Al-Imran ayat 134-135. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Ya. Di Ramadan kita sudah diajarkan semua bagaimana kita diajarkan untuk berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Kita Ramadan diajarkan bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, tidak mudah marah. Di Ramadan kita diajarkan bagaimana kita memaafkan orang lain yang sudah berbuat salah kepada kita. Di Ramadan kita diajarkan bagaimana, ya, kita begitu dekat dengan Allah ketika kita salah, hilaf, itu cepat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nama tugas kita nanti pas Ramadan. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa ikhtiar yang kita bisa lakukan untuk menjaga konsistensi atau keistiqomahan kita dalam amal-amal soleh yang menghadirkan ketakwaan tadi yang sudah kita raih di bulan Ramadan. Nah, yang pertama, kita bisa upayakan, kita harus betul-betul memahami, mengetahui betul apa sih pahala dari keistiqomahan, menjaga keistiqomahan ibadah yang sudah kita raih, terutama ketika bulan Ramadan. Itu ternyata pahalanya luar biasa besar, Bapak Ibu. Ya, besar luar biasa. Terkait keistiqomahan ini, ya, dulu kalau tidak salah saya juga sudah pernah menyampaikan dalam majelis ini juga. Ini sekaligus mengulang kembali, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nggak lupa. Ya, Allah sudah menyampaikan kepada kita dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 30, Allah menggambarkan begini, Bapak Ibu, bagaimana Allah itu nanti memberikan pahala orang-orang yang istiqomah. Ya, apa itu? Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Rabb-Nya, satu-satunya Rabb-Nya, tidak disekutukan dengan yang lain. Ya. Semestaqam, kemudian dia komitmen istiqomah dengan apa yang dia yakini, bahwa Allah itu adalah Rabb satu-satunya, maka tentu dengan konsekuensinya adalah dia melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Salat kita laksanakan, puasa kita laksanakan, zakat kita laksanakan, ya, haji kita laksanakan bagi yang mampu, dan lain sebagainya.
Itu konsekuensi ketika kita mengatakan bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb kita, dan kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan yang lain. Ya. Nah, maka ketika kita sudah konsisten menjadikan Allah sebagai Rabb kita satu-satunya, ya, kita istiqomah, ya, dengan melaksanakan amal-amal kebaikan, amal-amal saleh, maka Allah sampaikan, ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Besok ketika kita itu sakaratul maut, ketika nyawa kita itu mau diambil oleh malaikat Israil alaihissalam, Allah utus 2 malaikat kepada orang-orang yang istiqomah dalam dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian malaikat ini menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang ketika dia sakaratul maut. Apa pesannya yang disampaikan malaikat kepada kita? Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut. Jadi orang-orang yang dia ketika hidupnya selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, itu ketika sakaratul maut itu sudah diberikan berita gembira, Bapak Ibu, bahwa kamu itu nggak perlu takut ya fulan. Walaupun mungkin kamu tahu di alam barzah itu ada siksa kubur, ada alam pertanggungjawaban seluruh amal perbuatan kita. Dari mulai alam barzah itu sudah kita menanggungnya, Bapak. Ya. Jadi kita itu nanti ditanya sama malaikat mungkar nakir di alam kubur, diminta pertanggungjawaban kita, Bapak Ibu. Ya. Tapi orang-orang yang dia istiqomah dalam ketaatan kepada Allah ketika hidupnya, itu sudah diberitahu, sudah di-spill sama malaikat. Wah, enak, ya. Jadi enak, Bapak Ibu. Sudah dikasih istilahnya itu kisi-kisi, ya. Kamu nggak usah khawatir, kamu nggak usah takut kok. Ya. Kenapa? Karena malaikat menyampaikan pesan dari Allah. Kenapa kamu tidak perlu takut? Karena Allah sudah menjamin kamu ketika di alam kubur dan nanti sampai dengan bertemu dengan Allah, itu akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala tahzanu, enggak perlu khawatir. Karena keluargamu, hartamu, keturunanmu itu sudah aku jaga, kata malaikat. Ini Allah, pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu tidak usah khawatir setelah kematianmu, kamu sudah meninggalkan keluargamu, hartamu dan lain sebagainya, tidak perlu khawatir. Allah akan jaga. Ya. Dan yang lebih membahagiakan adalah ketika Allah menyampaikan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berikanlah berita gembira dengan mendapatkan surga, kata Allah. Surga yang luar biasa, Bapak Ibu. Kita tidak bisa membayangkan nikmatnya surga seperti apa. Indahnya luar biasa, tidak pernah terbayangkan oleh pikiran kita manusia. Terus nek jenenge bayang ke indah surga niku mboten bakal tekan. Jenengan misal katakanlah berlibur di sebuah tempat manapun yang indah luar biasa, itu tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Di dunia ini tempat yang begitu indah, itu tidak akan mungkin bisa menyamai apa yang nanti akan kita jumpai di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ternyata sudah diberikan jaminan kepada orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika kita betul-betul meyakini betul bahwa ketika kita betul-betul menjaga keistiqomahan ibadah kita, ibadah-ibadah yang sudah kita raih di bulan Ramadan ini, sebagai penyemangat kita, oh iya ya, ternyata Allah itu memberikan pahala begitu luar besarnya kepada orang-orang yang istiqomah dalam menjaga ibadah yang sudah kita lakukan. Wah, itu dahsyat luar biasa loh, Bapak Ibu. Ya ibaratnya gini, misal Bapak Ibu atau Bapak-bapak itu bekerja,
Itu ketika mencapai level tertentu, itu kan kepengin gajinya mesti naik, betul ya Bapak? Kira-kira jenengan lebih seneng nek misal gajinya naik, nopo gajinya tetap naik? Ya. Semakin tinggi kita dapat penghasilan atau mungkin gaji yang tinggi, itu pasti akan lebih semangat kita dalam bekerja. Ini padahal hitung-hitungannya hanya sifatnya duniawi. Nah, kita sudah diinformasikan, diberikan berita gembira oleh Allah bahwa kalau kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, ini sudah dijamin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sakaratul maut kita sudah dijamin kebahagiaan, Bapak Ibu, Masya Allah, luar biasa. Padahal Bapak Ibu, ketika kita sakaratul maut, sakitnya Masya Allah, sakit luar biasa, ya. Bahkan banyak beberapa keterangan-keterangan ya dalam hadis sampai Rasulullah pun, ya. Padahal beliau itu adalah manusia yang sempurna, tidak memiliki dosa, dan beliau adalah manusia yang paling dekat kepada Allah. Ya, itu ketika beliau sakaratul maut pun, beliau merasakan sakit. Ya, sampai beliau itu berharap ya, nantinya sakit yang dialami hamba-hambanya ketika sakaratul maut itu beliau yang nanggung. Ya, karena sakit itu beliau, Bapak Ibu, apalagi kita, ya, yang tidak luput dari dosa. Maka bersyukur luar biasa ketika kita dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sakitnya yang kita rasakan dengan kebahagiaan yang Allah sudah siapkan kepada kita, ya, maka mungkin ketika sakaratul walaupun sakit, tapi karena kita tahu bahwa kita itu akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka ada orang-orang yang ketika wafat itu dalam keadaan tersenyum, ya. Jadi kalau misal Bapak Ibu ingin tahu orang ketika meninggal ya husnul khotimah, itu dilihat saja kalau ada keringat ya di keningnya itu, nah itu insya Allah husnul khotimah, ya. Karena itu yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau misal ada yang keringat gitu ya, nah itu insya Allah beliau husnul khotimah. Ya, terutama ketika senyum, berarti dia memperlihatkan amal ibadah kita selama hidup kita. Ya, maka mudah-mudahan Bapak Ibu, kita semua yang hadir di sini, ya, besok ketika sakaratul maut kita diperlihatkan amal-amal kebaikan kita, dan nanti hasilnya kita dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan tersenyum. Masya Allah, ya. Ya Allah ya Rabb. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ikhtiar yang bisa kita lakukan pertama supaya kita konsisten, ya, menjaga amal-amal soleh yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, ya, yang menghadirkan ketakwaan itu tadi, maka kita betul-betul yang Allah janjikan kepada kita, kita yakini betul, ya, yakini betul bahwa Allah sudah menyiapkan surga. Jadi kalau kita kepingin mengharapkan surga, ya kita semaksimal mungkin istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ikhtiar yang kita bisa lakukan untuk selalu istiqomah, konsisten, itu dengan cara bermuhasabah. Itu penting. Apa itu muhasabah, Bapak Ibu? Evaluasi diri, betul. Menghitung diri kita, mengevaluasi diri kita. Apa yang perlu kita evaluasi? Ya tentunya kalau dalam konteks kita ibadah, ya hubungan kita vertikal dengan Allah dan hubungan sama manusia, hablum minallah dan hablum minan nas. Ya, secara menyeluruh Bapak Ibu, kalau bisa. Nah, maka pasca Ramadan itu sangat relevan sekali untuk kita selalu bermuhasabah. Bagaimana capaian ibadah kita di bulan Ramadan? Itu kira-kira sudah seperti apa? Dan ini ternyata muhasabah itu juga salah satu cara untuk kita menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba Bapak Ibu buka di Quran surat Al-Hasyr ayat 18, di mana Allah
Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan perhatikanlah apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, itu semata-mata untuk negeri akhirat. Makna lighad, ya, hari esok, itu maknanya adalah hari akhirat. Nah, maka ini adalah konsep muhasabah. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Nah, salah satu ikhtiar ketakwaan kita kepada Allah itu dengan kita bermuhasabah terhadap apa yang sudah kita lakukan, maka orientasinya itu hanya untuk menggapai negeri yang kekal abadi. Jadi ini juga selaras dengan apa yang Allah sampaikan, wa tayfi ma taqallahu darul akhir, perhatian saksila ke bidang dunia. Ya. Ini kan sebetulnya keseimbangan. Ya. Kita boleh, ya, menikmati apa yang sudah Allah anugerahkan di dunia ini, tetapi jangan lupa bahwa semuanya adalah orientasinya untuk akhirat. Ya. Nah, maka apa yang sudah kita kerjakan, Bapak Ibu, itu kita evaluasi. Jadi tujuan evaluasi itu kan berarti untuk perbaikan. Ya. Tujuan evaluasi adalah untuk perbaikan. Nah, maka ketika Ramadan kita coba cek satu persatu. Ya. Nah, misal kira-kira Ramadan kemarin kita baca Qur'annya sehari berapa kali, gitu ya. Kira-kira pasca Ramadan kita masih mampu atau tidak? Nah, itu. Kemudian kita bisa menemukan kenikmatan dalam ibadah pasca Ramadan. Padahal ketika Ramadan saya yakin kita bisa nih menikmati rasanya nikmat ibadah, lezatnya ibadah itu. Mungkin kita bisa, sholat kita bisa khusyuk, ya, sholat bisa khusyuk. Di sepertiga malam kita bangun. Nah, itu kira-kira pasca Ramadan itu masih bisa kita dapatkan atau tidak, Bapak Ibu? Nah, kira-kira kita ketika sholat itu sudah kita fokus, atau kita ketika takbir sudah mulai memikirkan hal yang lain? Nah, ya. Kira-kira ketika kita sholat itu sudah menghadirkan kekhusyuan dalam diri kita atau belum? Atau jangan-jangan kita belum bisa menemukan Allah dalam aktivitas sholat kita, misal. Kita cek nih, Bapak Ibu, bagaimana sholat kita, kualitasnya, ya. Baca Qur'annya. Kalau misal di Ramadan kita sudah mulai membaca, maka pasca Ramadan harus bisa ditingkatkan. Mengkaji maknanya, kemudian berusaha kita mengimplementasi isi dari Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri itu kan sebagai petunjuk, Bapak Ibu, ya, sebagai pedoman dalam hidup kita. Hudalin nas, hudalil mu'minin, hudalil muttaqin. Nah, bagaimana itu bisa menjadi petunjuk bagi kita kalau kita sendiri tidak tahu apa yang ada di dalam Al-Quran Karim? Nah, maka ketika kita membaca Al-Quran, kita pelajari maknanya, ya, kemudian kita berusaha, karena Allah sudah menyampaikan, ya, Rasulullah SAW, maaf, sudah menyampaikan kepada kita, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik dari kita itu tidak hanya sekedar baca Al-Quran, tapi bagaimana, ya, kita bisa mengamalkan isi dari Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran kita sudah seperti apa? Interaksi kita dengan, ya, Al-Quran sudah seperti apa? Kita sudah merasakan belum getaran kita dengan Al-Quran, Bapak Ibu? Coba, ya. Kira-kira ketika kita membaca Al-Quran, ya, itu sudah menghadirkan ketenangan di dalam kolbu. Kulangan panjenengan sedaya napa tereng. Ya. Padahal orang beriman itu kan jelas dalam Quran surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
Jadi orang beriman itu ketika disebut nama Allah itu bergetar hatinya. Ya, maksudnya bergetar itu dia ada perasaan takut. Maka ini bisa menjadi self control bagi orang-orang yang beriman. Ini menjadi rem. Kita mau melakukan maksiat, orang beriman itu ketika disebut nama Allah, wah langsung. Ya. Jadi ada perasaan takut luar biasa. Maka dia segera menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Bertambah keimanannya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu baca Quran, itu kalau bisa sekaligus memahami maknanya, nggih. Jadi biar tahu apa toh isinya. Ya, biar kita paham. Karena Imam Al-Ghazali sendiri itu salah satu konsep khusyuk yang bisa kita hadirkan. Itu salah satunya kita adalah memahami apa yang ada di dalam bacaan. Jadi misal Al-Fatihah itu maknanya apa sih? Sehingga kita sholat bisa betul-betul memahami. Nah, maka ini coba kita renungkan bersama, muhasabah bersama. Apakah Al-Quran itu sudah menghadirkan koneksi yang kuat antara hati kita dengan Allah? Kira-kira ada kerinduan tidak pasca Ramadan kita dengan Al-Quran? Nah, ini pertanyaan besar ini. Ya kan, kemarin Bapak Ibu, mesra-mesraan dengan Al-Quran. Ya, Masya Allah, setiap waktu itu pengennya terus baca Al-Quran sampai ada target. Wah, pokoknya tahun ini kudu rampung hatam ping telu misal. Pas di perjalanan baca Quran, di mana-mana baca Quran. Nah, ibaratnya itu sedang pacaran dengan Al-Quran, sedang bermesraan dengan Allah. Ya, karena saking betul-betul rindunya dan nikmatnya berinteraksi dengan Allah. Nah, maka pertanyaan besarnya pasca Ramadan, kira-kira panjenengan taksir rindu kalian Gusti Allah napa betul? Nah, niku. Ya, dan ini sebagai indikator kira-kira keberhasilan kita Ramadan atau tidak. Karena kan idealnya namanya, apalagi ini bulan Syawal ya, bulan Syawal itu adalah bulan yang kita sering artikan itu adalah peningkatan. Maka ada peningkatan spiritualitas, termasuk kita berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Syawal itu harus lebih maksimal Bapak Ibu. Nah, maka ketika kita sudah bisa menemukan kita masih sama ya, tetap kita ada kerinduan dengan Al-Quran, berarti itu Masya Allah bagus ya. Kita berarti berhasil. Nah, kemudian yang lain ya, amal-amal soleh yang lain kita cek lagi ya. Dan insya Allah kalau misal kita ada dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sudah selesai ketika Ramadan. Karena di Ramadan itu adalah bulan maghfirah tentunya. Sudah banyak ya dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di bulan Syawal ini kita disempurnakan dengan silaturahim. Ini adalah konteksnya dengan hablum minan nas. Ya, hablum minan nas. Dosa sesama manusia ini yang lebih kompleks, yang lebih rumit. Karena urusan manusia dengan manusia itu tidak cukup kita meminta ampun kepada Allah, Bapak Ibu. Ya, tidak cukup. Maka walaupun kita ibadah sehebat apapun dengan Allah, ketika kita ibadah dengan manusia itu bermasalah, maka bermasalah. Contoh, ya, masalah hutang. Ini Bapak Ibu itu misal katakan ibadah sholatnya luar biasa, sholat tahajudnya luar biasa, puasa yang luar biasa, semua ibadah-ibadah yang dia lakukan, urusan dengan Allah, Masya Allah luar biasa. Tapi ketika dia mati, kemudian dia masih meninggalkan urusan dengan manusia, salah satunya misal hutang, nah itu tidak akan selesai Bapak Ibu. Kalau di dunia belum selesai, besok pertanggungjawabannya di akhirat. Ya, maka salah satu yang untuk disegerakan adalah hutang. Makanya ini penting. Nah, termasuk antara kita dengan tetangga kita atau dengan siapapun ya, sesama manusia ya. Itu sejatinya itu kalau kita saling memaafkan itu seharusnya tidak nunggu lebaran.
Nah, niki nyuwun sewu. Ya terkadang kita ya sebetulnya syawalan itu baik, ya bagus lah, itu budaya sangat luar biasa. Ya, cuman memang idealnya itu kalau bisa setiap waktu, setiap saat. Karena belum tentu kan Bapak Ibu. Ya misal hari ini, ya Bapak Ibu misal melakukan kesalahan dengan tetangga. Terus kita harus nunggu minta maaf setahun yang akan datang, nunggu syawalan. Pertanyaannya, apa jenengan dijamin sesuatu ketemu teng pas syawalan tahun sesu? Nah itu belum tentu. Nah maka setiap waktu, setiap saat, ya misal kita sama jamaah gitu ya. Nah itu misal ketika ketemu, ya saling meminta maaf kalau pas kebetulan ada salah dan lain sebagainya. Karena urusan manusia dengan manusia itu memang berbeda, ya. Ketika kita misal mengambil haknya orang lain, itu tidak cukup kita bertobat kepada Allah. Kita harus mengembalikan haknya orang lain. Kita pernah memfitnah orang tersebut, maka kita datangi dan meminta maaf. Baru nanti setelah selesai, baru kita urusan dengan Allah. Nah, kita pernah misal katakanlah, ya, ngambil haknya orang lain, terus kita langsung meminta maaf sama Allah, tidak. Harus kepada orang tersebut. Jadi kalau misal Bapak Ibu pernah misal berkata-kata yang tidak baik, lisannya belum bisa dijaga, ya. Karena yang saya Bapak Ibu, kadang orang bisa masuk neraka itu gara-gara cuma lisan kita, ya. Maka Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, selamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya kita itu tergantung lisan kita. Makanya yang saya kalau kita misal ketika berkomunikasi dengan tetangga kita, dengan siapapun, maka berusaha semaksimal mungkin jangan sampai menyakiti hatinya, ya, jangan sampai menyakiti hatinya. Kadang kita tidak sadar, misal, ya, dalam rapat, nah itu rapat apa, takbir atau rapat padukuhan dan lain sebagainya, karena berbeda pendapat, akhirnya saling serang, akhirnya saling menyakiti dan lain sebagainya. Nah ini sadar tidak sadar, itu kita sudah berdosa loh Bapak Ibu, ya. Ya kita berbeda pendapat hal yang wajar, namanya ikhtilaf itu hal yang biasa Bapak Ibu. Tapi jangan sampai menyerang, menyakiti pribadinya, karena konsekuensinya itu tadi harus saling meminta maaf. Kalau itu belum dilakukan, apalagi terjadi misal permusuhan, ya, kita lebih daripada 3 kali. Nah, maka ini bermasalah nanti dengan ibadah kita, sholat kita, puasa kita dan lain sebagainya. Ya, kalau kita belum islah dengan saudara kita, aduh, itu nanti kita ibadah di hadapan Allah sangat-sangat sulit untuk bisa mendapatkan, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini penting lisan kita. Ya. Maka Rasulullah juga sudah menyampaikan kepada kita panduan untuk selalu menjaga lisan kita. Kalau belum bisa lisan kita berkata yang baik, maka dimaksimalkan untuk lebih banyak diam. Maka Rasulullah mengajarkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau belum bisa, belum mampu, maka lebih baik diam. Karena diamnya itu bisa menjadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, daripada kita ketika berbicara malah menyinggung perasaan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka muhasabah ini perlu kita terus upayakan untuk supaya kita lebih semangat lagi menjaga konsistensi dalam ibadah kita, ya, pasca Ramadan. Aduh, nggak terasa lagi baru 2 sudah sudah selesai. Insyaallah, ya, alhamdulillah, walaupun sedikit ini, ya, paling tidak mudah-mudahan kita selalu istiqomah, ya. Yang jelas kita memahami betul bahwa pahala istiqomah luar biasa. Kemudian kita sering bermuhasabah, kemudian kita banyak memohon ampun kepada Allah dan berdoa tentunya supaya selalu diberikan keistiqomahan dalam kita melaksanakan ibadah-ibadah pasca Ramadan ini, sehingga kita betul-betul menjadi pribadi yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nggih, makatan Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, sekali lagi saya mengaturkan ya, taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mohon maaf lahir batin, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.